أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya anak-anak. Saya Dokter Kisah. Hari ini kita bertukar peran ya anak-anak. Kali ini yang bercerita bukan Dokter Kisah, tetapi yang bercerita adalah Ustadz Rizky. Karena Ustadz Rizky sudah 2 kali ini tidak berkisah. Ya dokter. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mendengarkan kisah Nabi Lut alaihissalam dari Ustadz Rizky. Nah, siap mendengarkan anak-anak ya? Kalau siap, mari kita dengarkan kisah dari Ustadz Rizky. Kepada Ustadz Rizky, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Tafadhal Ustadz Rizky. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan anak-anakku yang tercinta. Semoga anak-anak ketika di rumah tetap menjaga kesehatan, karena kesehatan yang kita jaga ini sesungguhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, kita mulai ya pembelajaran kisah kita pada kesempatan kali ini. Kisah kita adalah melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu kisah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut ini punya ayah namanya Harun. Harun adalah saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama lengkap dari Nabi Lut adalah Lut bin Harun bin Azar bin Nahur bin Saruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Syalih bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh. Jadi Nabi Lut alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Betul anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan kisah kita. Anak-anak yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Lut alaihissalam, Allah mengutusnya untuk daerah kota Sodom dan Amurah. Jadi kota Sodom itu terletak di dekat Laut Mati. Iya, di daerah negeri Syams anak-anak ya, di negeri Arab sana. Nah anak-anak, Nabi Lut alaihissalam mempunyai 2 anak perempuan yang cantik-cantik. Dan 2 anak perempuan ini solihah semuanya. Anak-anak, Nabi Lut alaihissalam tinggal di sebuah kota namanya kota Sadum. Ibu kota Sadum adalah Ghurzahor ya. Jadi Ustadz ulangi lagi. Nabi Lut alaihissalam hidup di kota Sadum. Kota Sadum ini adalah ibu kota di negeri itu. Kalau zaman itu nama negerinya adalah Ghurzahor ya. Kalau sekarang ya seperti yang Ustadz sampaikan tadi, di negeri Arab ya, atau di daerah Syams. Jadi di dekat Laut Mati anak-anak. Nah, kaum Nabi Lut ini banyak melakukan kemungkaran, banyak melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang kaumnya Nabi Lut lakukan adalah mereka itu suka merampok. Jadi mereka suka merampok. Merampok itu mengambil barang orang dengan terpaksa. Jadi kalau ada orang mengambil barangnya orang lain dengan dipaksa, itu namanya merampok. Mereka juga melakukan pencurian. Mencuri itu adalah mengambil barang orang lain dengan diam-diam. Mengambil barang orang dengan sembunyi-sembunyi sehingga orang lain tidak tahu. Nah, baik merampok maupun mencuri itu adalah dosa. Selain itu anak-anak, kaum Sodom atau kaumnya Nabi Lut ini mereka suka yang namanya berbuat maksiat dilakukan
di depan umum. Jadi melakukan maksiatnya itu secara terang-terangan. Nah, Ustadz berikan contoh. Kaum Sodom itu kalau buang angin atau kentut itu justru malah dipertunjukkan di depan orang-orang. Agama Islam mengajarkan kalau kita mau buang angin, kita harus menghindari orang-orang. Misalkan anak-anak sedang berada di kelas, maka kalau mau buang angin, izin dulu sama ustadz dan ustazah. Ustazah, izin keluar kelas, mau buang angin. Gitu caranya. Itu sopan, itu bagus. Misalkan anak-anak sedang di rumah, sedang berkumpul dengan ayah dan bunda, sedang berkumpul dengan adik maupun kakak, maka kalau anak-anak ingin buang angin atau kentut, izin dulu sama ayah dan bunda. Ayah bunda mau keluar dulu, mau buang angin. Begitu. Jadi kita melakukannya dengan sopan. Kalau kaum Sodom, mereka justru buang anginnya di depan umum, jadi malah mereka itu ini keras-kerasan. Nauzubillah. Mosok ya buang kentut malah keras-kerasan, kan nggak sopan, itu tidak sopan. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk mengeluarkan kentut, itu juga tidak sopan. Anak-anak ya, itu kemungkaran yang dilakukan di depan umum, di depan orang-orang, itu dosanya lebih besar anak-anak daripada dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dosa yang sembunyi-sembunyi saja sudah termasuk perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, apalagi dilakukan dengan terang-terangan. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut untuk mendakwahi mereka. Nabi Lut mendakwahi mereka dengan cara yang lembut. Nabi Lut mengajak mereka untuk meninggalkan perbuatan yang buruk itu. Dan ada satu lagi anak-anak yang Ustadz lupa menceritakan pada anak-anak. Ada satu dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Ada dosa yang sangat besar yang dilakukan oleh kaum Sodom. Dosa itu adalah mereka melakukan pernikahan sesama jenis. Jadi kaum Sodom itu kalau menikah antara laki-laki dan laki-laki. Ini dosa besar anak-anak. Karena dalam agama Islam dijelaskan bahwa kalau laki-laki menikahnya dengan perempuan, kalau pria menikah dengan wanita. Itu yang benar, laki-laki menikah dengan perempuan, pria menikah dengan wanita. Coba anak-anak lihat ayah dan bunda kalian. Ayah kalian laki-laki kan? Bunda kalian perempuan kan? Nah, itu yang benar. Jadi punya ayah ya laki-laki, punya bunda ya perempuan. Coba kalau kaum Sodom, mereka laki-laki menikah dengan laki-laki. Ya tidak bisa, itu melanggar kodrat, itu melanggar sunatullah, itu melanggar fitrahnya manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka bahwa perbuatan itu sangat dilarang, tidak boleh dilakukan. Bahkan anak-anak, kalau ada tamu laki-laki yang masuk ke kota Sodom, tamu itu akan dipaksa untuk dijahati dan dipaksa menikah dengan mereka. Mereka dipaksa nikah sesama laki-laki, sehingga hal ini sangat memalukan sekali. Kasihan anak-anak ya, ada tamu baik-baik datang, malah dipaksa melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Maka anak-anak akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut untuk mendakwahi mereka. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Lut sudah mendakwahi mereka dengan baik loh. Sudah dinasihati dengan baik. Tetapi kaum Sodom ini memang kaum yang ingkar. Akhirnya anak-anak, Nabi Lut akan diusir oleh kaum Sodom, bahkan akan diancam dibunuh. Maka melihat
perlakuan kaumnya yang sudah melampaui batas, Nabi Lut alaihissalam akhirnya berdoa kepada Allah. Kenapa Nabi Lut berdoa? Nah, ini pertanyaan yang bagus anak-anak. Karena kaum Sodom meminta kepada Nabi Lut untuk mendatangkan azab. Kaum Sodom mengatakan, "Wahai Nabi Lut, kalau kamu memang nabi, datangkanlah azab kepada kami. Kalau engkau memang seorang nabi, datangkanlah azab kepada kita." Maka ketika ditantang seperti itu, Nabi Lut alaihissalam mengabulkan keinginan mereka. Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan keinginan mereka, untuk mengazab mereka. Akhirnya anak-anak, Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 orang malaikat. Mohon maaf anak-anak, bukan 2 ya. Kalau di kitab-kitab dijelaskan malah 3. Jadi 3 atau beberapa. Ada 3 malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua adalah malaikat Mikail, yang ketiga adalah malaikat Israfil. 3 malaikat ini Allah utus untuk kaum Sodom. 3 malaikat ini menyamar menjadi seorang laki-laki. Nah, terus akhirnya masuk ke kota Sodom. Diketahuilah sama anak-anaknya Nabi Lut alaihissalam. 2 anak ini tahu bahwa ini adalah manusia laki-laki yang ingin datang ke kota Sodom. Maka anak-anaknya Nabi Lut lapor kepada Nabi Lut alaihissalam, Ayah, ada 2 tamu. Akhirnya tamu tersebut dibawa ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam untuk diamankan supaya tidak diganggu oleh orang-orang di kota Sodom. Namun berita itu menyebar anak-anak karena istrinya Nabi Lut alaihissalam melaporkan kepada warga. Akhirnya rumahnya Nabi Lut dikepung oleh kaum Sodom. Mereka menuntut untuk meminta tamu itu ya, untuk dipaksa menikah sama mereka. Nabi Lut sangat ketakutan karena Nabi Lut tidak tahu bahwa 3 orang itu adalah malaikat. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan bahwa mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab mereka. Maka malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Lut supaya meninggalkan kota Sodom sebelum subuh karena azab akan datang. Akhirnya Nabi Lut alaihissalam beserta kedua anaknya meninggalkan kota itu sebelum subuh. Nah, di subuh itulah malaikat Jibril memberikan azab kepada kaum Sodom dengan cara tanahnya itu diangkat lalu dibalik terus terjatuh tanahnya. Setelah itu dari langit Allah hujami dengan batu-batu. Allah menurunkan hujan batu dari langit seperti meteor anak-anak. Jadi batunya jatuh dari langit. Dan di batu itu sudah ada nama dari orang-orang yang ada di kota Sodom. Di surat Az-Zariyat dijelaskan musawwamatan 'inda rabbikal musrifin. Jadi di batu itu sudah ada nama mereka. Akhirnya kota Sodom dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sendiri yang meminta dan mereka sendiri yang melakukan perbuatan dosa besar. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ambil hikmah dari kisah ini. Kita tidak boleh menentang Nabi dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, kita harus taat dengan ajaran-ajaran yang Allah sudah gariskan. Jadi kalau laki-laki yang menikah dengan perempuan, itu adalah fitrahnya anak-anak ya. Jangan sampai seperti kaum Sodom yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja anak-anak kisah yang bisa Ustadz berikan. Saya kembalikan kepada Dr. Kisah. Syukron, jazakallahu khairan untuk Ustadz Rizky. Anak-anak, marilah kita tutup ya kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين